أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد راك كأس الصفا وطاب وقت الهنا يا عاشق المصطفى
أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد راك كأس الصفا وطاب وقت الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang dimuliakan Allah, Bapak Yuliaji beserta Ibu, yang dimuliakan Allah, keluarga Sohibul Hajah, orang tua, kakak, adik, beserta keluarga besar, yang dimuliakan Allah, Al-Mutarram Bapak Ustadz Supriyatno Ikhwanuddin MPDI, yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian para undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat dan nikmat panjang umur yang kadang kita lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan nikmat itulah kita bisa memenuhi undangan dari Bapak Juliaji dalam rangka tasyakur khitan. Sebagai orang tua, Bapak Yuliaji telah menunaikan kewajibannya untuk menghitankan putranya yang bernama Yusuf Nur Ahmad. Semoga Ananda segera diberikan kesembuhan dan insya Allah menjadi anak yang soleh. Amin amin ya robbal alamin. Salat ma'asalam tak lupa kita curah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya, insya Allah mendapat syafaat yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan yang sudah kita buka bersama-sama. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, santunan. Yang keempat, sambutan dari Sohibul Hajah. Yang kelima, mau'izatul hasanah. Dan yang keenam, doa dan penutup. Demikian acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Kita dahului dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah, semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan Allah memberikan ridhonya. Semoga apa yang dihajatkan dari Sohibul Hajah Allah mengijabahnya, dan semoga para hadirin yang pada siang hari ini sudah memenuhi undangan dari Sohibul Hajah, mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu semuanya menjadi catatan amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, menginjak acara yang kedua yaitu tasmi surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19 yang akan disampaikan oleh Ananda Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilaihi summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah
jalan orang yang kembali kepadaku kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu akan yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha meneliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nada yang membacanya mendapat pahala dari Allah pun dengan kita mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah ibu-ibu kita buka Al-Qur'annya dengan membaca surat Ar-Rahman bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan surah Ar-Rahman. Semoga kita bisa memaknainya dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang sudah dikaruniakan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menginjak acara selanjutnya yaitu santunan. Sebagai bentuk rasa syukur, Bapak Yuliadi menyisihkan sebagai rezekinya untuk bisa berbagi dengan anak-anak yatim. Sini lagi rihlah ke Taman Mini, jadi kita mengambil anak-anak dari luar. Semoga di lain waktu kita bisa berbagi lagi dengan anak-anak di lingkungan sini. Kepada Bapak Yulaji dan Ibu, kami persilahkan untuk didoakan selalu Bapak Yuliati bersama keluarga, anak-anaknya, doakan dari keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya jadikan anak yang soleh dan solihah. Apa yang beliau hajatkan, insyaallah segera Allah kabul. Allah mudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan perlindungannya untuk keluarganya, orang tuanya, keluarga besarnya. Untuk ibu-ibu yang hadir di sini pada siang hari ini, semoga ibu-ibu selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan keluarga, suaminya dijadikan suami yang soleh, hingga bisa membimbing keluarganya menjadi ahli-ahli surga. Dan suami-suami yang ada di sini semoga menjadi suami yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang selanjutnya kayaknya belum jawab kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian bisa berkumpul di tempat kami, memenuhi undangan kami dalam rangka tasyakur binikmah. Alhamdulillah, pada hari Selasa kemarin anak kami yang bernama Yusuf telah kita. Alhamdulillah, itulah salah satu kewajiban kami sebagai orang tua, telah menunaikan kewajiban kami. Salawat serta salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Supriyatno Ikhwanuddin MBDI,
yang saya hormati orang tua kami, saudara-saudara kami, adik dan kakak, ibu-ibu, jamaah sekalian, bapak-bapak, dan tetangga-tetangga sekalian yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang datang jauh-jauh dari Babelan. Terima kasih atas kesediaan adik-adik untuk datang di tempat kami. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tetangga-tetangga sekalian, saudara-saudara dan adik-adik sekalian yang telah membantu kami mempersiapkan, walaupun memang ini sederhana gitu kan, kita belum bisa ngasih yang lebih kepada jamaah sekalian. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan, ibu-ibu terutama, dan adik-adik sekalian yang telah hadir pada di tempat kami. Yang selanjutnya saya juga ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kekelapan dalam penyambutan, dalam menjaga tempat maupun nanti hidangan yang mungkin yang kurang berkenan. Kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak Yuliadi atas sambutannya. Ibu yang dimuliakan Allah, menginjak acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah. Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mutarram Bapak Ustadz Supriyatno Ikhwanuddin MPDI. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah wahidyan bisadatina wa mawalina wa imati sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila ruhi baqiyati sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ar-rahim almarhum Bapak Syihabuddin bin Tonawi Basir, almarhum Ibu Dian, almarhum Ibu Safiyan bin Fulan, almarhumah Ibu Sanjan bin Bar, almarhumah Ibu Sudati bin Darso, almarhumah Ibu Sabilah, almarhum Bapak Sesrusdin, almarhum Bapak Marco Sadia, almarhum Bapak Sarimin, almarhumah Ibu Saria, almarhum Bapak Pawiro, almarhumah Ibu Sud. وَوُصُلِهِمْ وَقُرِهِمْ وَيُسْتَسِلَةٍ وَفَرُمْ وَلَهُنَّ كَقُبُرِهِمْ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمْ الْفَاتِحَةِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua RT beserta Ibu, Bapak Ketua RW beserta Ibu, dan juga seluruh jajaran kepengurusan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keistiqomahan dalam membimbing warganya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang tidak ketinggalan kita juga hormati para asatid, para alim ulama, para hujaj, para tokoh masyarakat yang insya Allah meskipun tidak kita sebutkan satu persatu, namun insya Allah doa yang terbaik kita untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, memberikan hidayah, memberikan inayah kepada beliau semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan beliau dalam dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus sore hari ini kita berkumpul juga, kita sama-sama hormati kepada tuan rumah Bapak Yuli Aji beserta istri dan juga keluarga besarnya. Kita doakan beliau semua, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kesehatannya. Amin. Panjangkan usianya dalam taat kepada Allah. Amin. Allah luaskan rizkinya. Amin. Allah berikan keberkahan hidupnya. Amin. Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah jadikan anak-anak, cucu dan generasinya kelak menjadi anak-anak yang salihin dan salihah. Terkhusus yang kita doakan pada sore hari ini yaitu Ananda Yusuf Nur Ahmad. Mudah-mudahan kelak dewasa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Ananda Yusuf Nur Ahmad menjadi anak yang salih. Amin. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Anak yang taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya, serta mudah-mudahan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, khususnya bagi agamanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, hadirat hadirin, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah mudah-mudahan Allah penuhi dengan keberkahan, sehingga seiring dengan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat ini, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan setiap langkahnya Allah jadikan sebagai kebaikan kita kelak ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tersanjung atas baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Amin. Amin.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kita sehat. Alhamdulillah. Bersyukur tidak Bu? Senang tidak sehat? Meskipun dompetnya kosong. Alhamdulillah. Nikmat yang paling utama pertama kali itu adalah saat Allah memberikan kita sehat. Tapi tentu tidak hanya yang kita minta sehat, mudah-mudahan selain sehat pun juga memberikan afiat. Makanya yang kita minta biasanya berdoa itu biasanya mudah-mudahan kita sehat walafiat. Apa bedanya Bu? Sehat sama afiat apa bedanya? Kalau sehat belum tentu afiat. Sebab banyak orang yang sehat oleh Allah dikaruniakan masih hidup sama seperti kita, masih menghirup udara kehidupan di dunia sama dengan kita, tapi Allah mentakdirkan di antara hamba-hambanya yang sehat khusus spesial bagi hamba-hambanya yang afiat, tidak hanya sekedar sehat yang Allah kasih, tapi kesehatan yang Allah berikan pun juga digunakan untuk sebesar-besarnya dalam rangka taat kepada Allah. Jadi makanya yang kita minta kepada Allah tidak hanya cukup sehat saja, tapi mudah-mudahan Allah berikan kita afiat. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini Allah berikan nikmat sehat wal afiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara syukur adalah bicara dua hal. Makanya istilah yang sering kita dengar, ada kata-kata tasyakur, ada kata-kata syukur. Ya. Orangnya disebut syakur. Syakur itu orang yang ahli syukur. Tasyakur itu apa Ustaz? Bedanya antara tasyakur dengan syukur? Kalau tasyakur itu biasanya asal katanya itu berasal dari kata syakaro. Berapa huruf? Bu, berapa huruf? Syakaro 3. Tapi kalau tasyakur ada berapa huruf? Ada berapa yo? Syukur kan 3. Shin, kaf, ro. Sekarang tasyakur berapa huruf? Ta, sya, kaf, kaf, ro. Kafnya 2 sebab double ketika diberikan tasjid. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, setiap ada lafaz bahasa Arab yang asalnya sedikit kemudian ditambah menjadi banyak, itu berarti makna dan kandungan hikmahnya pun juga banyak di hadapan Allah. Makanya ketika syukur saja, kata-kata syukur saja itu adalah perbuatan hati. Tapi begitu kemudian ditambah dengan ta, kafnya didouble, maka itu menunjukkan arti bahwa tidak hanya sekedar hati saja yang mengucapkan syukur, tidak hanya hati saja yang meyakini semua nikmat itu datangnya dari Allah, tidak hanya hati saja yang meyakini bahwa semuanya milik Allah, tidak hanya hati saja yang meyakini bahwa semua apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya ini adalah bukan milik kita, tetapi tasyakur yang dilakukan adalah dalam bentuk simbolistik. Makanya kenapa kemudian ketika kita bicara tasyakur itu biasanya ya
itu bentuknya adalah perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan kepada orang lain, ya, yang orang lain tahu. Contohnya apa? Tasyakur dengan apa? Santunan. Ya, ini seperti yang sore hari ini kita sama-sama saksikan yang dilakukan oleh keluarga besar dari Bapak Yuli Aji. Ini adalah bentuk tasyakur. Tasyakur dengan cara apa lagi? Dengan cara banyakin zikir. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu juga namanya tasyakur. Jadi tasyakur itu lebih bersifat simbol, baik itu ucapan maupun juga segala apapun yang kita tunjukkan semata-mata ya hanya kepada Allah, tapi melibatkan orang lain dan melibatkan unsur-unsur yang terlihat oleh orang lain, itu namanya tasyakur. Nah, kalau syukur apa Ustaz? Kalau syukur lebih dari hati. Syukur itu adanya di dalam hati. Hati kita meyakini semua nikmat itu hadirnya dari Allah. Syukur kita meyakini bahwa semua rizki hanyalah titipan dari Allah. Syukur artinya bahwa apa yang sudah Allah kasih, apa yang sudah Allah titipkan, ini harus sebaik-baiknya ya kita persembahkan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan hakikat syukur. Nih Bu, ya coba perhatikan. Kalau gampangnya diartiin syukur itu tuh ngucapin terima kasih. Ya, ngucapin terima kasih. Nih, yang pertama orang yang bersyukur itu cirinya adalah dia selalu minta. Nih Bu, ya beda nggak dengan kita kasih jajan anak-anak kita, ya? Yang itu memang udah menjadi hak anak kita. Dengan suatu saat kemudian ada anak kita minta uang kepada kita di luar dari apa yang kita kasih. Begitupun juga kita di hadapan Allah. Allah nih udah kasih berlebih nikmat kepada kita. Ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga nyuruh kepada kita untuk apa? Minta. Jadi bedanya antara Allah dengan manusia hambanya, kalau kita nih kadang-kadang dimintain anak ya syukur apa kesel. Kadang-kadang kalau minta terus kesel gitu. Udah dikasih jajan, udah dikasih jatah tiap hari 10.000, minta mulu. Asal ada yang lewat, Bu, jajan. Tapi kalau Allah enggak. Kalau Allah itu zat yang maha memberi rizki, bahkan menyuruh di dalam Al-Quran, ya apa suruhannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kalian, kata Allah, kepadaku, niscaya aku akan berikan. Nih bedanya Allah dengan kita. Nah maka orang yang bersyukur yang pertama itu cirinya adalah mereka gemar meminta kepada Allah. Nah makanya saya tanya, Allah nggak minta saja, kasih ke kita, memberi ke kita, menganugerahkan nikmat segala apapun yang sebelum kita minta Allah kasih. Bahkan Allah memberi sesuatu yang boleh jadi kita nggak pernah minta, tapi Allah sudah kasih cukup dalam kehidupan kita. Inilah kemurahan Allah. Tetapi sekali lagi beda dengan orang-orang yang bersyukur, dia selalu minta. Saya tanya, dalam sehari semalam kira-kira minta sama Allahnya berapa kali? Berapa kali Bu? Berkali-kali. Alhamdulillah. Minimal saat sholat. Ya, minimal saat sholat. Tapi kalau bisa banyakin. Di luar sholat pun juga banyakin kita berdoa, banyakin kita meminta. Sebab Allah semakin diminta, sebab Allah semakin kita terus memohon kepadanya, semakin cinta kepada kita. Hanya, nih dengerin, hanya memang mintanya yang serius.
Kadang-kadang kan kita mintanya nggak serius. Contohnya apa? Ya sholat aja, gampangnya gitu ya. Sholat kapan kita pernah khusyuk? Begitu Allahu Akbar, bar udah kelalen semua. Iya betul. Betul nggak Bu? Begitu sholat Allahu Akbar, kapan hadir antara hati dengan bacaan kita? Kadang-kadang saat kita sholat, yang kita ingat urusan-urusan dunia, ya semua tuh. Bahkan katanya kalau kita hilang sesuatu, sholat katanya 2 rakaat pasti ketemu. Jadi niatnya sholat itu hanya karena pengen nyari, inget-inget sesuatu yang kita lupa. Nah inilah salahnya kita. Sama seperti anak Bu, ada anak kita minta kepada kita, Bu minta duit Bu, tapi mintanya sambil main game, ya sambil WA-an, sambil apa, main handphone, kemudian tangannya, Bu minta uang dong Bu, tapi sambil main game. Kira-kira nih kita sebagai orang tua ngasih apa enggak? Ngasih apa enggak? Ya, kalaupun ngasih kadang sambil kesel, minta tapi mata melotot mulu di handphone nih. Begitupun kita dengan Allah, mintanya kita, doanya kita, memohonnya kita kepada Allah, jangan sekali-kali kita cuek, jangan sekali-kali tangan ya kita angkat, tapi kemudian hati dan pikiran kita kemana-mana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah, tapi pikirannya kemana-mana. Bahkan mohon maaf, ada orang yang doa itu kayak semacam gak serius mintanya sama Allah. Tangannya di bawah, kadang-kadang tangannya gak diangkat sama sekali, minta sama Allah. Astagfirullahaladzim, subhanallah, gak hadir hati. Nah makanya Rasulullah nyuruh sama kita, kalau berdoa sunnahnya tangan ini diangkat, ya ditengadahkan. Bahkan katanya tangan ini sejajar dengan dada kita, kita angkat. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti serius kita mohon kepada Allah. Jadi ada etikanya, ada adabnya kita memohon kepada Allah. Ya, berdoa, Rabbighfirli, tangannya diangkat, diangkatnya jangan hanya sekedar ya pelan. Sama kalau kita sama orang tua gitu, Bu minta dong duitnya Bu. Ya, semakin dekat, semakin serius, semakin kita memaksa, orang tua semakin kesian sama kita, semakin sayang sama kita, semakin gak tega sama kita. Begitupun kita dengan Allah. Ya, jadi mintanya yang khusyuk, mintanya yang serius, deketin terus Allah, seriusun mintanya kita kepada Allah, agar apa yang kita minta ini segera diijabah. Kemudian dengerin. Ya, jadi mintanya yang pertama harus serius. Kemudian setelah serius, tadi serius itu berarti hadir pikiran hati, sekaligus juga tangan kita ditengadahkan. Ini adabnya kita berdoa. Ya, bagaimana Ustadz tengadahnya? Begini. Ya, Imam Syafi'i mensunahkan seperti ini. Ya begini. Ada yang begini, boleh apa enggak? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i sunnahnya begini. Kalau Imam Maliki memang di atas kepala, mintanya itu harus seperti itu. Tapi kalau Syafi'i cukup, ya lurus dengan dada itu cukup. Tapi kalau Imam Maliki mensunnahkannya itu sambil, ya. Tapi nggak ada imam, 4 imam ini nggak ada yang menyunahkan begini, nyantai gitu ya. Semuanya itu disunahkan untuk diangkat saat berdoa. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda keseriusan kita minta kepada Allah. Nah makanya kalau ada di antara kita saat doa, apalagi doanya sambil ngantuk, astagfirullah, iya nggak serius. Bagaimana Allah mau kasih, mintanya nggak serius. Itu ya. Jadi syarat kalau doa kita pengen segera dikabulkan oleh Allah, dikasih langsung dari Allah, serius saat berdoa. Nah bicara doa juga sama dengan sholat. Jangan pernah kita lalai saat kita sholat. Oke, lanjut. Ini sebelum ke pembahasan inti tentang khitannya. Nah, bentuk syukur berikutnya adalah ingat, setelah rizki itu didapat,
setelah rizki itu diperoleh, setelah nikmat itu kita rasakan, maka bentuk syukur yang paling inti itu adalah buat apa nih rezeki dikasih oleh Allah. Ada analoginya seperti ini, Bu. Ya, orang mintanya serius, ya Allah, minta ya Allah. Dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Setelah dikasih, terima kasih, bagus kan berarti. Dikasih nih kita minta sama seperti kita minta sama orang tua kita, Bu, minta dikasih, alhamdulillah, makasih ya Bu, makasih ya Bu. Sama, kita juga sama Allah etikanya begitu. Minta sama Allah, ya Allah, kasih saya rezeki yang luas. Dikasih tuh rezeki sama Allah. Sunnahnya apa ketika dikasih rezeki sama Allah? Ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah tuh sama, analoginya sama seperti anak ketika dikasih sesuatu oleh orang tua atau oleh orang lain, etikanya ngucapin terima. Begitupun kita, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mama baik deh, mama cantik deh, mama pinter deh. Biasanya kan anak kita muji begitu kalau kita ngasih sesuatu kan ya. Sama, kita pun sama Allah begitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyakin zikir, banyakin muji Allah. Ya, itu sebagai bukti syukur kita dengan apa yang Allah sudah kasih dalam kehidupan kita. Dan itu harus, ya. Makanya sunnah minimal setiap selesai sholat berapa kali, Bu? 33 kali tasbih, tahmid, sama tasbih, tahmid, takbir. Ya, syukur-syukur dilengkapin dengan tahlil. Subhanallah, 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 subhanallah fi duburi kulli sholat. Setelah selesai sholat berapa? 33 kali. Bahkan kalau kita bicara hadis sahihnya, Bu, tuh yang zikir 33 itu katanya bukan saat setelah selesai sholat. Kalau hadis sahihnya, ya, itu diberikannya apa? Dilakukannya kapan? Dilakukannya saat kita menjelang tidur. Rasul itu melakukan 3 hal tadi itu dilakukannya sebelum tidur. Ya, tapi memang ada hadis yang lain yang menceritakan Rasul melakukan setelah selesai sholat. Tapi hadis yang paling sahih itu menceritakan saat Rasulullah sebelum tidur. Ya, tadi tuh zikir 3 itu. Oke, lanjut. Setelah kita mengucapkan terima kasih, apa yang harus kita perbuat nih? Inti syukur nih. Yang terakhir inti syukur. Inti syukur yang terakhir adalah saat Allah kasih, saat Allah beri, kita sudah minta, bagus. Kita ngucapin terima kasih saat Allah kasih, penting. Tapi yang teramat penting nih, yang terakhir apa? Buat apa setelah Allah kasih berbagai nikmat yang Allah beri dalam kehidupan kita itu? Itu yang paling penting. Analoginya sama seperti ini. Kita dapat sesuatu, umpamanya nih saya kasih nih ibu-ibu semua jamaah ini, dikasih apa sama saya? Dikasih kain. Sama saya nih, Bu, saya kasih satu kain, tapi bukan sembarang kain. Kainnya ini nih bahannya dari sutra. Wow, mau nggak, Bu? Siapa yang mau ngasih? Ini contoh. Harganya mahal, bagus, ya, dari bahan-bahan yang terpilih. Dikasih, kira-kira ibu ngucapin apa? Alhamdulillah, makasih ya Ustaz. Seneng nggak kira-kira yang ngasih? Seneng lah, memang etikanya begitu. Tapi begitu ibu-ibu pulang ke rumah, itu bahan yang saya kasih dibawa pulang. Begitu kemudian dibawa pulang, itu kain yang mahal harganya, yang terbuat dari sutra, warnanya pun juga istimewa. Begitu pulang, bukan buat dibikin baju, tapi dibikin buat keset rumah. Masya Allah. Begitu kemudian saya datang ke rumah,
silaturahim, ngelihat tuh pakaian yang begitu istimewa, mahal harganya, dan saya kasih tapi buat keset. Kira-kira bagaimana perasaan saya? Kecewa aku. Saking kecewanya, ya pasti udah tuh ketika ngelihat ada di depan pintu tapi digunakannya itu pakaian hanya buat keset doang, padahal disuruhnya buat pakaian dan memang lumrahnya pun juga buat pakaian, maka sekali lagi nggak ada yang nggak akan marah, pasti tersinggung. Ya, tega banget ini pakaian mahal saya kasih, saya beli gitu ya jauh-jauh, tapi hanya dibikin keset. Baik ibu-ibu sekalian, sama seperti kita manusia yang Allah kasih segala macam nikmat, segala macam rupa anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan rumah tangga kita. Apakah itu sehat, apakah itu rumah, apakah itu pasangan hidup, terkhusus adalah di antara semua rumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan keturunan. Anak pun juga demikian, adalah nikmat yang Allah kasih dalam kehidupan kita. Betul nggak Bu? Ada nggak yang kira-kira orang menikah tapi nggak punya tujuan pengen punya keturunan? Ya meskipun ada mungkin ya perempuannya udah menopause, sudah tua, sama-sama tua gitu, yang penting mah ada teman aja dalam hidupnya, ada sih, cuman jarang. Ya, dan itu biasanya udah yang kedua, udah yang ketiga. Ya. Tapi kalau rumah tangga itu dibangun dari awal, masing-masing sama usianya masih muda, punya kesempatan, ya, dia punya keturunan, pasti siapapun, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, tujuan salah satu kita membangun kehidupan rumah tangga adalah terlahir dari rahim istri orang, ya, istri-istri kita semua atau ibu-ibu sekalian ini, terlahir anak-anak, generasi untuk melanjutkan kehidupan kita. Ya. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah ketika Allah berikan kita keturunan, ketika Allah anugerahkan kita anak, putra, putri, maka sudahkah kita ini berusaha semaksimal mungkin menjadikan mereka semuanya anak-anak yang sholihin dan sholihah? Nah, pertanyaan ini adalah menjadi tema inti kita pada sore hari ini. Ya. Pertama, ibu-ibu sekalian, jangankan kita manusia biasa, Nabi, bibitnya Nabi, ya, Abul Anbiya, bapaknya para Nabi pun juga demikian. Siapa bapaknya Nabi? Nabi siapa? Bapaknya Nabi, ya Nabi siapa? Nanya lagi. Ustadz nanya, bapaknya Nabi, Nabi siapa namanya? Nabi Muhammad. Namanya Ibrahim alaihissalam. Ya, ya, dikasih gelar Abul Anbiya. Abul Anbiya itu abu, bapak, Anbiya para nabi, disebut bapaknya para nabi. Ya. Disebut juga Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Bu, tuh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasihnya Allah. Kurang apanya hebat dan dahsyatnya derajat Nabi Ibrahim. Tapi ternyata Nabi Ibrahim pun juga diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan masa-masa pernikahannya dengan Siti Sarah, kurang lebih 80 tahun belum punya putra, belum punya anak. Ini menurut sebagian cerita. Menurut sebagian cerita yang lain katanya enggak 80 tahun, bahkan sampai 100 tahun menunggu hadirnya putra. Ya, galau enggak Nabi Ibrahim? Sedih tidak Nabi Ibrahim? Seorang nabi masih juga sedih.
Seorang nabi masih juga galau. Sehingga dalam kegalauannya Nabi Ibrahim terus setiap saat, setiap waktu minta sama Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itu dari mulai pernikahan pertama sampai perjalanan 80 tahun tidak henti-hentinya Nabi Ibrahim minta sama Allah keturunan. Dikasih langsung gak sama Allah? Tidak. Berapa lama? 80 tahun. Bayangin. Jadi kalau ada di antara kita yang baru 10 tahun, itu mah baru 10 tahun. Nabi Ibrahim diujinya 80 tahun. Ya, tapi kan Ustaz, usia saya sudah menginjak kepala 5. Ya, sudah menginjak kepala 4. Yang kata dokter katanya kepala 4, kepala 5 itu udah nggak mungkin lagi punya anak. Itu jawaban medis. Ya. Tapi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala punya kuasa dengan siapa? Siti Sarah. Setelah 80 bahkan 100 tahun dalam riwayat yang lain, barulah Allah mengkaruniakan putra. Ya, jadi nunggunya lama, Masya Allah. Kalau 10 tahun mah itu masih peringkatnya Bang Haji Roma Irama, kan ada nyanyiannya tuh. 10 tahun sudah, itu mah masih 10 tahun. Tapi Nabi Ibrahim menunggunya 80 tahun. Ya. Tetapi memang diuji ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala masih belum memberikan keturunan. Nabi Ibrahim setia, Bu. Ibu-ibu ngerasa cantik, ya cuma 10% dibagi-bagi. Jadi jangan ngerasa sombong, ya. Jadi kadar kecantikannya kalau ada yang dikasih oleh Allah kecantikan itu cuma 0,00 sekian persen. Dibanding dengan wanita-wanita mulia jauh sekali. Termasuk Siti Sarah 30% mendapatkan kecantikan yang begitu teramat cantik. Ya. Nah, sekali lagi, Siti Hajar, tahu Siti Hajar, Bu? Siti Hajar itu mohon maaf, kalau dibanding dengan Siti Sarah jauh. Kalau Siti Sarah itu asalnya dari Palestina. Ya. Kalau Siti Hajar itu asalnya dari Kipti. Ya. Mohon maaf ya. Ini keluarga keturunan budak yang kulitnya pun juga hitam. Ya, hitam. Jadi kalau dibanding dengan Siti Sarah jauh sekali. Ini makanya kalau ada lelaki diizinin oleh istrinya nikah lagi, carinya yang buta. Masya Allah. Ya. Iya, ini makan beda. Kadang-kadang istri kedua, istri ketiga, ya Masya Allah, carinya yang bening-bening, yang kinclong-kinclong. Ya. Nah, lahirlah dari istri-istri Nabi Ibrahim ini adalah keturunan-keturunan yang mulia. Dari garisnya, rahimnya Siti Hajar, lahirnya Nabi siapa, Bu? Dari Siti Hajar, Nabi Ismail alaihi salam. Dari rahimnya Siti Sarah, akhirnya kemudian Siti Sarah mengandung dan melahirkan seorang putra bernama Nabi Ishak alaihi salam. Masya Allah. Tuh, dua-duanya sama Nabi dan lahir dari garis-garis masing-masing anak-anaknya pun juga adalah generasi para Nabi dan para anbiya. Masya Allah. Apa kuncinya? Nih, ya, dengerin ibu-ibu sekalian. Anak yang soleh yang pertama tidak akan pernah mungkin terlahir dari orang tua yang tidak soleh. Ya, kalau ada di antara kita yang berharap, yang pengen, yang idam-idamin pengen banget punya anaknya anak yang soleh, maka yang pertama kata kuncinya adalah yuk kita solehin dulu diri kitanya sebagai orang tua. Ya, jangan pernah mimpi kita pengen punya anak yang soleh tapi kemudian kitanya sebagai orang tua nggak berusaha menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Ya,
Ustadz, tapi kan anak saya di pesantrenin, anak saya kan di sekolahin, anak saya kan suruh ngaji, ya, karena saya sadar sebagai orang tua ilmunya kurang, ya, karena dulu nggak pernah pesantren, karena dulu saya nggak bisa apa-apa, maka anak-anak saya didik dengan ilmu yang banyak, ilmu agama yang mumpuni, biar tidak sama seperti orang tuanya nih Ustaz. Monggo silakan. Selamat datang, silakan. Keluarga besar dari Bapak Yudi Haji. Baik, tanya. Nak, nik, nuk, nak 4. Nak, nik, nuk, nak. Nak, nik, nuk, nak. Naknya apa? Naknya itu nakali. Nuknya nukari. Nak, nik, nakali. Ulang lagi. Nak, nik, nuk, nak, ya. Nak yang pertama adalah nakali. Nakali itu terkadang anak menjadi fitnah untuk orang tuanya yang selalu menjadi musuh. Makanya dalam Al-Quran ada, salah satu ujian terbesar manusia orang tua untuk anaknya adalah saat anak itu menjadi musuh untuk keduanya. Dan itu sekali lagi tidak sedikit. Bagaimana anak membunuh ibunya, ada anak membunuh bapaknya, ada anak yang membuang ibu bapaknya yang sudah rentah, ya. Astagfirullahaladzim. Sebab apa? Sebab Allah terkadang menguji kita, ya, dengan apa? Dengan anak yang menjadi musuh dalam kehidupan kita. Ustadz, kalau yang model begitu tuh oleh karena apa? Yang pertama boleh jadi oleh karena pendidikan kita lalai untuk memperhatikannya semasa kecil. Makanya katanya yang namanya anak durhaka itu tidak hanya anak saja yang sifatnya durhaka, tapi ada juga orang tua yang durhaka. Siapa orang tua yang durhaka kepada anak itu? Orang tua yang durhaka kepada anak adalah orang tua yang tidak pernah memperhatikan pendidikan anak-anaknya semasa kecil. Hati-hati. Nih orang tua yang model begini nih, kalaupun dia rajin sholat, kalaupun dia rajin ngaji, kalaupun dia rajin sedekah, kelak nanti di akhiratnya itu diceritakan dalam hadis, ada orang-orang katanya yang soleh, satu langkah lagi kakinya dia akan menginjakkan di surganya Allah, tapi lalu kemudian dipanggil oleh anaknya, ya Allah, saya nggak terima orang tua saya masuk surga, kemudian engkau masukkan aku di dalam neraka ya Allah. Terus kata Allah, maunya apa? Ya, saya maunya orang tua saya pun juga harus merasakan dahsyatnya siksaanmu di neraka. Kenapa katanya kamu ngomong begitu? Sebab orang tua saya adalah orang tua yang membiarkan saya saat kecil untuk kemudian tidak dididik dengan ilmu agama, tidak dididik dengan akhlakul karimah, tidak diperhatikan batin dan rohani saya. Maka bisanya saya seperti ini masuk neraka oleh karena kelalaian kedua orang tua saya, ya Allah. Saya nggak ikhlas ya Allah kalau orang tua saya masuk surga, biarkan dia bersama-samaku di neraka. Akhirnya itu di dalam hadis Allah memasukkan orang tuanya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Makanya nih ibu sekalian, ya, ingat pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ngerasa aman kalau kita soleh tapi kita tidak mensolehkan keluarga kita. Sebab Allah wanti-wanti dalam Al-Quran apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ingat, PR kita orang tua itu bukan hanya bagaimana menjaga diri kita agar selamat dari siksaan api nerakanya Allah, tapi PR kita adalah harus menjaga anak-anak kita pun juga mereka selamat dari siksaan api nerakanya Allah. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau anak sayanya susah diatur, gak bisa dididik, ya, gak bisa kemudian suruh sekolah gak mau. Nah, maka kalau kita sudah berusaha,
Kalau kita sudah maksimal, ya, maka selebihnya kita tawakal kepada Allah. Ya tentu sekali lagi nggak boleh putus. Ya, Ustaz, ya sampai kapan sih orang tua itu wajib mendidik anaknya? Kalau di dalam fikih, bebasnya orang tua dari pertanggungjawaban itu sampai dengan anak kita akil balik. Ya, anak kita akil balik itu udah putus tuh tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, semuanya baik buruknya anak itu yang mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Tapi kalau secara moral dan etika, di dalam Al-Quran dijelasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanggungjawaban kita orang tua gak hanya selesai saat dia akil balik, tapi sampai dengan akhir hayat anak-anak kita. Makanya ya, ini sekali lagi tuh beda pandangannya ya. Kalau pandangan fikih cukup sampai dengan akhir masa baliknya dia. Tapi kalau pandangan akhlak, ilmu etika, ilmu adab, itu nggak putus kita tanggung jawabnya sebagai orang tua sampai dengan akhir hayat anak-anak kita. Makanya kita, Bu, jangan pernah dendam, jangan pernah putus asa, jangan pernah ngomong dan doa buruk kepada anak kita. Nggak boleh. Sebab apa? Sebab itu tuh pendidikan secara tidak langsung yang akan berimbas kepada anak-anak kita. Jadi jangan disangka lisan ibu-ibu sekalian ini nggak punya, ya, apa namanya, nggak punya kehebatan di hadapan Allah. Lisannya orang tua, khususnya ibu, itu sangat dekat dikabulnya oleh Allah. Makanya hati-hati kalau kita lagi marah dengan anak, jangan sekali-kali terlontar dari lisan kita ucapan-ucapan, ya, ucapan-ucapan buruk. Jaga lisan kita sekesel apapun. Ya, kalau kita kesel banget, istighfar. Nah, gitu ya. Pokoknya jangan terlontar kata-kata buruk. Sebab apa? Sebab kata-kata kita itu adalah doa di hadapan Allah. Makanya ibunya, ya, ibunya salah satu imam Masjidil Haram pernah katanya saat kecilnya itu bandelnya bukan main, susah banget diaturnya. Ya, tapi sabarnya bukan main ini orang tua. Saat kesel, apa yang terlontar dari lisannya seorang ibu yang sekarang anaknya menjadi apa, imam Masjidil Haram ini? Doanya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini gedenya nanti dia jadi imam di Masjidil Haram. Tuh omongannya itu 20 tahunnya berikutnya langsung terkabul oleh Allah. Anaknya sekarang menjadi salah seorang anak yang ngimamin di Masjidil Haram. Masya Allah. Makanya kita pun juga dijaga. Makanya mohon maaf kalau ada orang tua yang lisannya nggak mampu menjaga, jangan salahin anak kalau anaknya akhirnya kemudian sekarang jadi belangsak. Na'udzubillah. Boleh jadi itu oleh karena lisan kita yang pernah mengatakan sesuatu yang buruk untuk anak-anak kita. Makanya banyakin istighfar. Kalau umpamanya ada di antara kita lisannya tidak mampu dijaga, nah jagain lagi, bentengin lagi dengan banyakin istighfar. Minta sama Allah, ya Allah ampuni lisan-lisan yang tidak terjaga ini. Jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita pengennya aja, betul nggak? Tapi doanya jarang. Bahkan kadang-kadang doanya nggak pernah. Saya tanya nih, ibu-ibu pengen nggak anaknya hafal Quran? Pengen tidak? Coba cung yang pengen. Oke, alhamdulillah semuanya pasti pengen. Saya tanya, jujur, yang tadi sholat subuh berdoa sama Allah agar anaknya menjadi penghafal Quran 30 juz. Jujur. Pakai Z. Jujur. Ayo angkat tangan, jujur. Gak ada. Ini fakta, ini bukti. Iya, ini artinya apa? Artinya kadang-kadang kita pengennya doang, ditanya pengen gak pengen, Ustaz. Minta padahal asal minta gratis, gak bayar. Mintanya aja kadang-kadang kita jarang, bahkan tidak pernah. Nih dari mulai sekarang, yuk
Apa yang kita pengenin, sambungin doanya kepada Allah. Ingat kata Rasulullah, ada dua orang yang doanya tidak pernah tertolak, kata Rasulullah. Doanya siapa? Doanya ibu untuk anak-anaknya, dan doanya anak untuk kedua orang tua. Ya, makanya ini penting sekali doanya ibu-ibu sekalian ini untuk anak-anak semua. Ya, dan pentingin apalagi di malam hari, di sepertiga malam, bangun Bu, bangun. Tapi bangunnya jangan cuma ke kamar mandi doang, habis itu tidur lagi. Itu juga karena beser, AC-nya kedinginan. Ketawa ngerasa. Ya, habis itu tidur lagi. Minta sama Allah, ya Allah, sebutin namanya. Ya, bayangin dari perjalanan hidupnya, dari mulai kita melahirkan, ibu-ibu melahirkan. Ya. Bayangin ya Allah. Syukuri semua itu, syukuri. Ya. Terakhir ya, sebelum saya tutup. Terakhir, ingat, setelah Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita itu anak-anak yang soleh, maka what the next? Berikutnya, kalau Allah kasih hadiah kita anak-anak yang soleh, maka di dalam Al-Quran surah Ibrahim itu, ya, kita diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga mereka agar apa? Agar terakhir dia menjadi hamba-hamba Allah yang qurratu a'yun untuk kita. Ya, jadi dalam Al-Quran itu ada 4 tentang anak, itu 4. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada anak yang jadi fitnah, ya, ada anak yang jadi musuh, tapi ada anak juga yang jadi qurratu a'yun, dan ada juga anak yang nantinya akan syafi'an li abawaihi, yang akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Siapa mereka? Itu ditegaskan di dalam hadis, 2 hadis sahih. Yang pertama, ya, disebutnya dengan anak yang soleh, ya. Yang populer hadisnya apa? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Salah satunya adalah waladun sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang terakhir dalam hadis yang lain adalah anak yang selalu memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Ya, itu ada hadisnya sahih. Bahkan dalam satu hadis yang lain itu diciptakan lumayan panjang redaksinya. Seperti apa? Ada katanya orang tua yang gak pede masuk surga oleh karena apa? Hampir dia yakini amalannya semasa hidup di dunia itu semuanya buruk, tapi dia akhirnya diabsen oleh malaikat sebagai penghuni surga. Begitu kemudian ditanya, malaikat, saya bukan penghuni surga, saya penghuni neraka, oleh karena saya sadar banyak dosanya. Kata malaikat, enggak, kamu ahli surga. Berantem nih ahli surga dengan malaikat, bener? Enggak malaikat, saya takut dipermalukan kalau udah masuk, begitu kemudian gak ada absennya, malu saya. Ya udah, katanya, coba buka nilai rapotnya. Bener tuh, setelah nilai rapotnya dibuka, Bu, ternyata merah semua, merah. Ya, merah semua. Kata nih ibu-ibu, tuh kan malaikat bener, untung saya nggak jadi masuk. Tapi malaikat aneh, lu kok bisa, katanya, ini merah semua masuk surga. Tapi tiba-tiba kata malaikat, Bu, belum selesai, katanya. Ternyata kemudian dilihat lagi itu rapotnya, lembaran-lembaran berikutnya penuh dengan nilai-nilai baik. 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, sehingga jumlah nilai rata-ratanya udah kayak ngelihat rapot anak-anak kita. Ternyata rankingnya ini bagus, nilainya sempurna. Akhirnya emak-emak ini langsung, itu dari mana malaikat? Akhirnya dilihat tuh, ternyata itu semua pahala-pahala adalah berkat amal-amal soleh dan istighfar anaknya yang masih hidup di dunia. Alhamdulillah. Makanya mari nih, ya, terkhusus pada sore hari ini kita mendoakan Ananda Yusuf Nur Ahmad. Mudah-mudahan Ananda Yusuf Nur Ahmad beserta anak-anak yang lain dari keluarga besar Bapak Yuliaci beserta istri, Allah jadikan anak-anak yang salihin dan salihah menjadi permata kehidupan baik di dunia maupun juga di akhirat untuk kedua orang tuanya,
dan juga nanti kelak di akhirat akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, memberikan mahkota terindah nanti kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Pun juga anak-anak kita semua, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang salihin dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair untuk Bapak Ustadz atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita, bisa menolong kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di penghujung acara kita pada siang hari ini, mari kita sempurnakan pertemuan kita, tasyakuran kita pada siang hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz lagi. Syafi'ina wa karimina dhukrina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa kaffir 'anna wa 'anhum sayyi'at wa adkhilna wa iyyahumul jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami semua ya Rabb, ampuni dosa-dosa orang yang kami cinta ya Rabb. Yang masih hidup jaga mereka semua, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikan setiap amal sedikit apapun yang bisa dipersembahkan untuk di hadapan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau jadikan sebagai sebaik-baik bekal ketika menghadap-Mu kelak ya Allah. Dan akhiri hayatnya ya Allah menjadi akhir hayat yang husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, mudah-mudahan Engkau penuhi dengan keberkahannya ya Rabb. Jadikan ya Rabb Ananda Yusuf menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang selalu taat dan istiqamah terhadap perintah-perintah-Mu dan perintah-perintah baginda Rasulullah SAW. Kelak ya Allah suatu saat nanti Engkau jadikan mereka semua, anak-anak kami semua menjadi anak-anak yang menghafal Quran 30 juz. Jadikan mereka semuanya ya Rabb adalah hamba-hamba-Mu yang mampu menolong kami saat kami nanti Engkau takdirkan di neraka. Mereka lah semua anak-anak kami yang saleh, yang mampu mengangkat, memberikan syafaat kepada orang tuanya, kepada kami semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, biasi akhlak anak-anak kami dengan akhlakul karimah. Jaga mereka yang dimanapun mereka berada. Jadikan mereka semuanya hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Tetapkan iman Islamnya, tetapkan iman Islamnya, tetapkan iman Islamnya ya Allah. Jauhkan ya Rabb dari segala mara bahaya apapun, dari kezaliman orang-orang yang zalim. Selamatkan, sukseskan semua anak-anak kami ya Allah yang sudah berumah tangga. Lindungi dan jaga rumah tangganya, jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Kau takdirkan kami saat ini, Kau uji dengan sakit, angkat penyakitnya, angkat penyakitnya, angkat penyakitnya ya Allah. Gantikan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa bekas sakit sedikit pun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sore hari ini kami juga memenuhi undangan dari keluarga besar Pak Yuli Haji. Ya Allah, kabulkan setiap hajat beliau dan keluarganya ya Allah. Kabulkan setiap hajat beliau dan keluarganya ya Allah. Keluarkan hajat beliau dan seluruh keluarganya ya Allah. Mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya ya Allah. Berikan keberkahan rizkinya, luaskan ya Allah rizkinya, rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang bermanfaat untuk ibadah kepadamu ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang mengetahui apa yang tersembunyi dari segala keinginan-keinginan kami di dalam hati kami semua. Kabulkan ya Rabb, kabulkan ya Rabb, kabulkan ya Rabb. Jadikan kami semuanya adalah hamba-hamba-Mu yang saleh. Anugerahkan kami dan takdirkan kami ya Rabb untuk tetap selalu senantiasa setia bersama hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadikan pasangan hidup kami semuanya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang adil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia beserta dengan orang-orang yang soleh, kumpulkan kami, sertakan kembali ya Rabb, jumpakan kami kembali dengan orang-orang yang soleh di surga-Mu nanti.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا كلهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير وأهل العصيان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول